Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang wadah penyimpanan ASI perah, yaitu kayak kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelum kita mulai membahasnya, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. ASI perah itu memang sangat penting ya, apalagi buat ibu-ibu yang bekerja nih, yang tidak bisa menemani bayinya selama 24 jam gitu kan. Jadi ASI perah itu bisa disimpan, terus juga bisa diberikan kepada bayinya ketika ibu nggak lagi bersama dengan bayinya. Nah, kalau buat ibu yang 24 jam bersama bayinya, itu juga bisa untuk memerah ASInya. Jadi supaya produksi ASI itu jadi maksimal gitu ya, karena kan semakin payudara itu dikosongkan, maka produksi ASInya pun juga akan lebih banyak kayak gitu. Nah, untuk menyimpan ASI perah atau ASIP itu ada wadah khususnya nih untuk menyimpannya. Jadi biasanya itu ada yang botol kaca, terus juga ada botol plastik dan juga ada kantong plastik khusus ASI. Nah, biasanya buat ibu-ibu yang baru mempunyai bayi itu biasanya bingung nih mau milih yang mana ya yang lebih bagus, yang lebih baik untuk menyimpan ASI perahnya itu. Nah, supaya nggak bingung lagi, jadi apa sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing wadah penyimpanan ASI perah itu? So, tonton video ini sampai selesai ya. Oke. Wadah penyimpanan ASI perah itu kan biasanya botol kaca, botol plastik, dan juga kantong plastik khusus ASI. Tapi mungkin masih ada ibu yang menggunakan kantong plastik kiloan gitu ya, kayak kantong plastik yang biasa dipakai buat gula, tepung. Nah, menyimpan ASI dalam kantong plastik kiloan itu sebenarnya nggak direkomendasikan ya, karena plastik kiloan itu tuh sangat mudah robek, mudah bocor gitu kan, dan dia tuh dapat merusak nutrisi di dalamnya saat proses penghangatan, karena kan memang mudah terkontaminasi. Wadah penyimpanan ASI perah yang pertama itu adalah botol kaca kayak gini ya. Kelebihan dari botol kaca ini itu adalah yang pertama bisa dipakai ulang, jadi bisa dicuci, disterilkan, dan ibu bisa pakai lagi untuk menyimpan ASI perahnya. Yang kedua, tahan lama dan juga bisa digunakan untuk anak berikutnya. Misalkan anak pertama ibu pakai botol kaca ini, nah ibu hamil lagi nih, nah botol kaca ini bisa ibu gunakan juga untuk menyimpan ASI perahnya. Jadi botol kaca itu bisa awet sampai bertahun-tahun loh. Yang ketiga, lebih kedap bau. Jadi botol kaca itu kan biasanya ada karetnya ya di bagian tutupnya itu. Karena ada karet di bagian tutupnya, maka ASI perah di dalam botol itu akan kedap udara. Jadinya kualitas ASI perah dalam botol itu bisa terjaga dengan baik. Jadi emang kalau misalkan pakai botol kaca itu lebih nggak terasa gitu loh baunya. Baunya tuh maksudnya tuh bau makanan yang ada di dalam kulkas itu. Karena kan biasanya kan kulkasnya itu bukan kulkas khusus untuk ASI perah gitu kan. Pasti nyampur gitu loh sama bahan makanan lainnya. Jadi kalau misalnya pakai botol kaca biasanya tuh emang bau yang ada di sekitar kulkas itu nggak akan ngaruh ke ASInya. Jadi yang penting selama botol kaca itu tertutup rapat, itu dia akan kedap bau. Yang keempat, anti bocor. Kalau ibu menggunakan botol kaca, itu ibu nggak usah khawatir kalau nanti bakal bocor gitu ya, karena emang jarang banget ya terjadinya kebocoran kalau misalkan pakai botol kaca itu. Yang kelima, bebas bahan kimia, karena botol kaca itu biasanya emang nggak ada bahan kimianya ya, jadi ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya ibu mau menghangatkan ASI perahnya itu. Yang keenam, lebih higienis. Botol yang terbuat dari kaca itu bisa mencegah ASI perah untuk terkontaminasi oleh bakteri, tapi ibu juga harus rajin untuk membersihkan dan juga untuk mensterilkan botol kaca itu ya. Jadi kalau misalnya habis dipakai, ibu langsung bersihin dan juga langsung disterilkan biar nggak ada bakteri-bakteri yang nempel di botol kacanya itu. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Penggunaan botol untuk menyimpan ASI perah itu tentunya lebih ramah lingkungan ya. Botol kaca itu kan bisa awet sampai bertahun-tahun kan, dibanding sama kantong plastik ASI perah yang biasanya tuh emang sekali pakai langsung buang. Nah, untuk kekurangan botol kaca itu adalah yang pertama, botol kaca itu berat ya, karena botol kaca itu terbuat dari kaca, jadi otomatis bakal lebih berat dibanding sama botol yang berbahan plastik. Jadi botol kaca ini meskipun gak ada isinya itu akan tetap berat gitu. Nah, karena botol kaca itu berat, maka jarang banget nih ibu yang membawanya kemana-mana. Yang kedua, mudah pecah. Kalau misalnya ibu mau pakai botol kaca, itu ibu harus hati-hati ya saat mengambilnya, saat mencucinya, terus dalam proses pemerahan, penyimpanan, dan juga dalam proses penghangatan. Itu ibu harus hati-hati ya. Yang ketiga, boros tempat. Botol kaca itu boros tempat ya, baik itu di freezer ataupun di chiller. Chiller itu di kulkas yang bagian bawah ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa ibu
ibu-ibu banyak banget yang pakai kantong plastik ASI perah dibanding pakai botol. Sebenarnya ASI itu nggak perlu banyak loh, tapi yang penting ASI itu cukup, karena kalau misalnya oversupply itu akhirnya nanti akan mubazir gitu loh ASInya. Kecuali kalau ibu mau mendonorkan ASInya, tapi ada syarat khususnya ya. Yang keempat, harus menyediakan label. Jadi contoh labelnya kayak gini ya, botol itu kan nggak ada label, terus kita tempelin label nih. Pada saat memerah atau menyimpan ASI, hal yang paling penting itu adalah mencatatnya. Jadi harus dicatat kayak tanggalnya, terus juga waktunya, volumenya, dan juga catatan khusus, misalnya ibu lagi sakit atau bayinya lagi sakit. Karena itu akan memudahkan ibu dalam manajemen ASI. Nantinya kalau misalnya ibu tuh bekerja atau lagi mau pergi gitu. Yang kelima, waktu pencarian ASI beku di botol kaca itu lebih lama. Jadi karena ASI itu udah mau beku gitu ya, terus ada di dalam botol kaca, saat kita ingin mencairkan, itu emang biasanya akan lebih lama dibanding sama botol plastik ataupun kantong plastik ASI perah. Nah, wadah penyimpanan ASI perah yang kedua itu adalah botol plastik. Jadi kayak gini ya botolnya. Nah, untuk kelebihan botol plastik ini untuk menyimpan ASI perah itu adalah yang pertama ringan. Karena botol plastik itu bahannya dari plastik tentunya, makanya botol plastik itu akan lebih ringan dibanding sama botol kaca yang bahannya itu dari kaca. Yang kedua, nggak mudah pecah. Tentunya karena bahan plastik jadinya nggak mudah pecah. Yang ketiga, waktu pencarian ASI perah itu lebih singkat dibanding dengan botol kaca. Karena mungkin efek dari tebal tipisnya permukaan botol itu ya. Botol plastik itu kan permukaannya itu kan lebih tipis dibanding dengan botol kaca. Jadi kalau misalnya ASI perah beku dalam botol plastik itu mau dihangatkan, mau dicairkan, itu lebih cepat dibanding dengan ASI perah beku yang ada di dalam botol kaca. Nah, untuk kekurangan botol plastik itu adalah yang pertama, botol plastik itu harus BPA free. Jadi biasanya di botol itu mungkin ada tulisan BPA free atau juga ada tulisan kayak gini. Jadi dia itu ada angka 5. Jadi angka 5 itu adalah jenis plastik yang aman digunakan untuk penyimpanan ASI perah. Jadi yang menggunakan wadah bahan plastik itu harus hati-hati ya. Itu harus diperhatikan BPA-nya ya. Jadi harus BPA free. Jadi tidak ada bahan BPA-nya. Karena ini untuk menghindari kontaminasi zat kimia. Yang kedua, botol plastik itu bisa tembus bau. Kalau botol kaca itu kan kedap bau. Nah, kalau botol plastik itu nggak kedap bau. Jadi baunya itu bisa nembus ke dalam ASI perahnya itu. Bau itu maksudnya bau makanan yang ada di sekitar botol plastik yang ada ASInya itu di dalam kulkas. Yang ketiga, harus menyediakan label. Sama kayak botol kaca, botol plastik juga biasanya nggak ada labelnya ya, untuk mencatat tanggalnya, volumenya, waktunya, dan juga catatan khusus gitu loh. Jadi harus ditempelin label di botolnya itu. Yang keempat, botol plastik itu hanya bisa digunakan untuk satu bayi aja ya. Jadi ini tuh nggak kayak botol kaca ya, yang bisa diwariskan ke anak berikutnya. Karena botol plastik ini lebih dari 6 bulan itu biasanya akan berubah warna, apalagi kalau udah setahun itu bisa kekuningan banget. Jadi kalau pakai botol plastik itu harus diganti-ganti lagi. Jadi waktu penggunaan botol plastik itu terbatas. Yang kelima, banyak lemak ASI yang tertinggal di dalam botol plastik. Dan yang keenam adalah memakan tempat. Sama kayak botol kaca ya, botol plastik juga akan banyak makan tempat di freezer ataupun di chiller. Jadinya dibutuhkan banyak ruang gitu. Dan wadah penyimpanan ASI perah yang ketiga adalah kantong plastik ASI perah. Ingat ya, harus diperhatikan nih kalau kantong plastiknya ini memang khusus untuk penyimpanan ASI perah. Kelebihan dari kantong plastik ASI perah ini itu adalah yang pertama, praktis, ringan, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, paling cepat mencair. Jadi memang pada saat proses pencairan ASI perah itu akan lebih hemat waktu karena permukaan dari kantong plastik ASI perah ini tuh lebih tipis gitu loh dibanding sama botol plastik ataupun botol kaca. Yang ketiga, bisa digunakan langsung. Jadi kalau kantong plastik ASI perah itu memang bisa digunakan langsung ya, tanpa proses pencucian ataupun sterilisasi. Jadi bisa langsung dipakai gitu. Dan ini bisa menghemat waktu. Yang keempat, lebih hemat ruang. Jadi sangat banyak ASI perah yang muat dalam satu freezer dengan menggunakan kantong plastik ASI perah. Karena kantong plastik ASI perah ini itu bisa diberdirikan ataupun ditidurkan. Jadi kantong plastik ASI perah ini itu lebih fleksibel dan juga nggak memakan banyak tempat. Yang keenam, mudah dalam memberikan catatan. Jadi kalau di kantong plastik
plastik ASI perah itu biasanya udah ada label ya di situ. Jadi kita tinggal tulis aja nih tanggal kita masukin ASI perahnya itu, terus juga waktunya kapan, terus juga jumlah ASINya, dan juga catatan khusus misalnya ibunya lagi sakit atau bayinya lagi sakit. Yang ketujuh, bervariasi. Jadi sekarang banyak banget ya desain yang lucu-lucu, yang unik-unik pada kantong plastik ASI perahnya itu. Dan yang kedelapan adalah dibanding dengan kantong plastik biasa, kantong plastik khusus ASI perah itu biasanya lebih tebal dan juga BPA free, bebas BPA. Jadi lebih aman digunakan dibanding dengan kantong plastik biasa. Nah, untuk kekurangan dari kantong plastik ASI perah itu adalah yang pertama, kantong plastik ASI perah itu hanya bisa digunakan satu kali. Jadi jangan pernah coba untuk dipakai berkali-kali ya, dipakai berulang-ulang. 2 kali aja itu sangat-sangat nggak dianjurkan. Karena kantong plastik ASI perahnya itu udah nggak steril lagi gitu loh. Jadi nggak boleh digunakan berulang-ulang. Oke, jadi kalau udah dipakai langsung dibuang. Yang kedua, lebih boros. Karena ya itu kan nggak boleh dipakai berulang-ulang ya. Jadinya sekali pakai langsung dibuang. Jadi harus beli-beli terus deh selama proses memerah ASI. Yang ketiga, gampang terkontaminasi dengan bau yang lainnya. Jadi kan memang permukaan botol plastik ataupun kantong plastik ASI perah itu kan lebih tipis ya dibanding dengan botol kaca. Jadinya mudah untuk terkontaminasi dengan bau di sekitarnya itu, bau-bau makanan yang ada di kulkas gitu. Yang keempat, banyak ASI yang terbuang, terutama bagian lemak-lemak dari ASI. Yang kelima, rentan bocor. Jadi misalnya ibu naruh ASI perahnya ibu itu lebih dari kapasitas dari kantong plastik ASI perahnya, itu akan lebih rentan mengalami kebocoran. Misalnya nih, kantong plastik ASI perahnya itu kapasitasnya adalah 150 cc. Nah, ibu kan memerah ASI nih, dan hasil dari perah ASI ibu itu ASINya adalah 200 cc misalnya. Terus ibu masukin deh tuh semua 200 cc ke dalam kantong plastik ASI perah yang kapasitasnya cuma 150 cc. Nah, akhirnya itu bisa mengalami kebocoran. Jadi sebenarnya pada saat proses pembekuan, ASI itu kayak memuai gitu loh. Nah, proses itulah yang membuat ziplocknya dari kantong plastik ASI itu jadi terbuka ataupun bisa bocor di bagian bawah kantong plastik ASINya itu. Jadi kalau misalnya ibu taruh ASI perahnya itu lebih dari seharusnya, lebih dari kapasitas dari kantong plastik ASI perahnya itu akan rentan mengalami kebocoran. Yang keenam, kantong plastik ASI dan juga botol plastik itu nggak ramah lingkungan. Jadi yang ramah lingkungan itu adalah botol kaca. Nah, ingat dan perhatikan ya, kalau misalnya ibu mau menggunakan wadah penyimpanan ASINya itu yang bahan plastik, baik itu botol plastik ataupun kantong plastik ASI perah, itu ibu harus perhatikan sama BPA-nya. Jadi harus yang BPA free ya. Jadi plastik yang nggak ada kandungan BPA-nya. Biasanya ada tulisan BPA free atau ada lambang kayak gini yang ada angka 5-nya, dimana angka 5 itu adalah jenis plastik yang aman digunakan untuk penyimpanan ASI perah. Jadi kalau wadah plastik yang ada kandungan BPA itu nggak boleh digunakan untuk bayi, karena menurut penelitian BPA itu memberikan dampak buruk berupa mengganggu sistem endokrin. Nah, hal ini pun bisa berdampak pada kerusakan jaringan pada sistem reproduksi, sistem kekebalan tubuh, serta sistem saraf. Jadi kalau misalnya ibu mau menggunakan wadah plastik, ingat ya, harus yang BPA free, yang nggak mengandung BPA, karena kandungan bisphenol A atau BPA itu bisa larut ke dalam ASI perah dan berbahaya banget buat kesehatan bayinya. Oke, ibu, itu tadi adalah tentang kekurangan dan kelebihan dari wadah penyimpanan ASI perah. Semoga itu bisa membantu dan bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Dananbi ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.